bersama saya Dia Kusuma di Darah Sehat Narasi Kesehatan. Hari ini kita sedang membahas sebuah tema mengenai hidup sehat setelah Lebaran. Iya. Lebaran ya Pak, ya minal aidin wal faizin, Iya. Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Bapaknya kemarin istrinya masak apa nih Lebaran? Masak opor ayam. Opor Ya, ayam. ya. Oke, gimana Pak rasanya Lebaran ini? Apa? Anak Senang? cucu pada di rumah? Oh, iya, pada di rumah. Pada di rumah, Ya, iya. alhamdulillah pada Ya. ngumpul Pak ya. Iya. Kemarin opornya dimakan setiap hari gitu nggak Pak? Ya enggak, satu hari itu habis langsung. Oh langsung habis, Nah, oh nggak sampai. Biasa, enggak. Oh tapi untuk masalah pencernaannya, Bapak aman nggak nih? Aman ya. Aman ya, biasanya kan kalau Ya. kebanyakan makan opor Iya, gitu iya. ya pemirsa ya, Lemak ya. pasti Ada nah lemak itu gitu. lemak ya Pak ya, bisa naik kolesterolnya Iya. gitu kan ya Pak, asam lambung juga bisa naik karena kebanyakan santan. Iya. Nah Pak, hari ini Bapak tahu nggak penyakit apa yang biasanya muncul setelah Lebaran? Biasanya apa? Tadi udah tak Iya, satu iya. nih. Yo itu meriang itu pilek-pilek Oh, ya, biasa oke, biasa oke, ya. oke. Biasanya Apalagi? gitu. Kan panas cuacanya kan mau berubah biasanya kan itu sakit biasa. Oh ekstrim, Ekstrim, Mas. oke lah. Nek masalah Ekstrim. pencernaan gara-gara opor Apa? tadi Pak, Iya. contohnya penyakit apa? Apa? Tahu nggak? bapaknya? Asam urat tuh. Itu Asam biasa. urat. Iya. Iya, Ya, oke, biasa, oke. biasanya. Ada lagi? Apa lagi yo? Enggak ada. Nggak ada. Oke, tapi kemarin dananya aman Pak. Barangkali bagi-bagi THR sama cucu. Bisa ponaan ya, sama. Jadi boncos Ya, kayak harus ini pemulihan Biasa. lagi nih Pak ya, udah berangkat kerja gitu-gitu. Iya. Oke, nah hari ini kita sedang membahas secara detail Pak mengenai tips sehat setelah Lebaran, terus apa saja aktivitas yang dilakukan setelah Lebaran agar kita tetap Ya, sehat. sehat. Nah, Bapaknya pengen tahu nggak penjelasan secara detail dari narasumber kita hari ini? Mau tahu? Oke, Ya. kita ada ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu Pak ya. Ya. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Jadi kan waktu puasa itu kan 30 hari ya, kita sudah terbiasa dengan pola makan yang dibatasi lah ya. Kalau misalkan biasanya kan kita makan tuh bebas mau kapan saja, waktu puasa kita biasa makan habis maghrib sampai imsak saja. Lah setelah Lebaran karena sudah bebas lagi, kita ke setelan awalan lagi seperti balas dendam kayak gitu. Jadi kalau makan ya apa-apa dimakan terus nggak dibatasin lagi, akhirnya kita makan secara berlebihan dan sering. Nah, tubuh dalam masa transisi yang tadinya puasa ke pola awal lagi, akhirnya kaget dengan pola konsumsi yang terlalu banyak dan terlalu sering, otomatis pencernaan jadi bermasalah. Macam-macam sih masalah pencernaan ya, bisa sakit perut, bisa mencret. Nah itu gimana pentingnya kita untuk menjaga pola makan setelah puasa atau pada saat Lebaran. Karena kita balik lagi ke setelan awal yang tadinya puasa sudah diatur, semuanya sudah teratur, pola makan, pola istirahat, kita balik lagi ke setelan awal yang pastinya kita atur lagi. Pola makan kita diatur lagi, pola istirahat kita diatur lagi, serta diimbangi dengan olahraga. Untuk pola makan yang benar pada saat Lebaran ya, yang pasti tidak berlebihan ya. Dan balik lagi ke setelan awal, kita makan 3 kali sehari dengan porsi yang cukup dan gizi seimbang, tidak berlebih. Nah, yang susah itu mengkontrol karena pada saat Lebaran kan budaya di negara kita itu biasanya banyak makanan-makanan yang menggugah selera nih, kayak opor, terus cemilan-cemilan kayak kue-kue Lebaran. Nah, itu yang biasanya kita kalap makan itu. Nah, alangkah lebih baiknya untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga tubuh tetap sehat pada saat Lebaran dan setelahnya, makannya itu kita atur. Jadi pastikan gizi seimbang. Kalau makan opor ya jangan terlalu banyak kuahnya, karena kuah dalam opor itu kan mengandung santan ya. Santan itu mengandung lemak. Kalau misalkan kita berlebihan memakan opor yang kuahnya banyak ataupun opornya dalam jumlah yang banyak, otomatis akan menimbulkan peningkatan asupan lemak dalam tubuh. Nah, itu bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Ya, jadi selain opor kita imbangi dengan konsumsi buah dan sayur, jangan lupa.
Soalnya kadang terlewat tuh buah dan sayur karena kita terlalu suka makan yang berlemak-lemak itu, akhirnya ya di skip. Nah itu jangan lupa kita imbangi dengan buah dan sayur dan juga minum air putih yang cukup. Jadi kalau misalkan kita makan opor, makan makanan yang berlemak jenuh ya, itu kan akan meningkatkan kadar lemak jenuh dalam tubuh atau biasa disebut kita tuh kolesterol ya. Kalau misalkan kolesterol dalam tubuh kita tinggi, itu bisa mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah ataupun penyumbatan pembuluh darah pada jantung dan bisa mengakibatkan serangan jantung. Selain itu, penumpukan lemak dalam tubuh itu bisa meningkatkan berat badan. Yang pastinya kalau BB-nya berlebih atau obesitas akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain ya, yang lebih kompleks lagi. Halo pemirsa, kembali lagi di Darah Sehat. Saat ini kita sedang berada di lapangan Jetayu ya, dan bersama dengan Kak siapa Kak? Evi, Kak Evi ini di sini lagi ngapain Kak Evi? jualan sebelah. Jualan sebelah. Oh ini, Iya. wih, masya Allah ya. Jadi memang setelah Lebaran kita harus pemulihan juga ya, Iya. kayak pemulihan dana nih. Iya. Baru kemarin bagi-bagi THR nih THR. sama anak, cucu, ponakan gitu ya Kak ya. Nah kemarin Kak Evi nih di Lebaran kan pasti ada yang namanya makanan khas Lebaran gitu ya. Di rumah masak apa nih Kak Evi? Biasanya opor sama rendang. Opor sama rendang. Ini sama Kak. goreng kentang juga. Oke, ada kentang wis komplit ya. Iya. Itu kemarin cucu-cucunya pada di rumah nggak itu Kak Evi? Paling saudara Saudara, gitu. Nyicipin halal semua. bihalal, halal bihalal biasanya kan satu hari pasca Lebaran itu pada datang. Pada datang ke Iya, rumah Kak Evi Iya, ya. Oke, Kak Evi ngomong-ngomong nih, biasanya pada saat setelah Lebaran gitu ya kan banyak nih yang pada BB-nya naik. Nah Kak Evi salah satu yang naik berat badan nggak Kak Evi? Karena kan makanan banyak ya kan, tetap sehariannya itu tetap udah makan, nanti nggak lama makan lagi tetap naik, gitu, berat badannya tetap naik. Nah, ini kita ada narasumber ya, yang tentunya akan menjelaskan mengenai tips ya agar BB-nya nggak naik, biar nantinya tubuh kita tidak terkena penyakit pencernaan karena kebanyakan lontong opor nih Kak Iya, Evi. Nah, Kak Evi pengen tahu nggak penjelasan secara detailnya? Mau dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang Iya. kasih tahu dong gitu ya Kak Iya. ya. Oke, 1, 2, 3. Mau Kasih tahu tahu dong. Jadi itu ya, nggak sepenuhnya salah sebenarnya makan opor pada saat Lebaran ya. Tapi ya itu dalam jumlah yang jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Nah selain itu kita bisa imbangi dengan makan buah dan sayur yang tinggi serat ya, karena serat tersebut dapat menekan penyerapan lemak dalam tubuh. Jadi lemaknya tuh nggak menumpuk banget gitu di tubuh. Ya selain itu juga minum air putih yang cukup. Minum air putih itu sekitar 2-3 liter seharinya ya. Kalau pas Lebaran kan biasanya kita silaturahmi ke kerabat, itu kan disuguhinya air sirup ya, air yang berperasa. Lah itu mungkin kita bisa hindari, kita minumnya air putih saja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terlalu banyak minum air berperasa atau mengandung gula tinggi, ada masalah kesehatan yang lain lagi. Nggak cuma nanti kolesterolnya tinggi, bisa meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh juga. Nggak apa-apa, cuma sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi tetap diimbangi dengan air putihnya. Suplemen ada, tapi alangkah lebih baiknya kita makan makanan yang real food saja ya. Jadi kita perbanyak sayur dan buahnya saja. Oke, sayur dan buah disesuaikan dengan apa yang kita suka, biar bisa masuknya tuh bisa lebih banyak, nggak terbebani nih. Misalkan kalau saya sukanya buah pisang ya, saya makannya yang suka-suka dulu aja, pisang dulu gitu. Jadi kan bisa masuknya tuh bisa lebih banyak. Misalkan saya nggak suka buah duku, ya saya menghindarilah makan itu. Jadi nggak harus yang pakai suplemen ya, bisa pakai real food saja.
Untuk sayur dan buah sebenarnya sama ya, semua sayur dan buah itu mengandung serat. Jadi yang menekan lemak dalam tubuh itu kan kandungan seratnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya tidak ada sayur dan buah yang spesifik ya. Yang kita lebih menekan pada jumlah konsumsi yang kita makan. Kalau buah itu sekitar 2-3 porsi dalam sehari, kalau sayur itu sekitar 3-4 porsi dalam sehari. Ya, satu porsi buah itu misalkan kayak apel, itu ukurannya apel yang kecil, itu satu porsi buah. Kalau misalkan 2 porsi berarti satu hari itu mengkonsumsi 2 buah apel yang kecil. Nah, itu tergantung, disesuaikan saja dengan apa yang disuka. Jadi kita itu pada saat makan tidak terbebani, dan yang dimakan itu bisa banyak ya, dalam jumlah yang banyak kayak gitu. Ada ya, selain pola konsumsi, pola makan dan pola minum, kita juga harus memperhatikan pola istirahat. Karena yang namanya pada saat Ramadan itu kan pola tidur kita otomatis berkurang ya, karena ada yang namanya sahur. Sahur itu kan jam 2 sampai jam 4 ya. Biasanya kita kalau nggak Ramadan itu pada saat jam segitu tidur, pada saat Ramadan kita jam segitu bangun. Dan biasanya kita juga tidurnya itu kenapa bisa lebih pendek, karena harusnya kalau habis sholat taraweh kan bisa langsung tidur, tapi kalau kita kayaknya ya aktivitas yang lain dulu lah ya. Nah, itu jadi jam tidurnya lebih pendek. Lah, pada saat setelah Ramadan selesai, kita bisa ulangi lagi pola istirahat yang cukup, yaitu sekitar 7-8 jam dalam satu hari. Karena di dalam tidur itu nanti tubuh mengalami recovery atau pemulihan kembali, peningkatan imunitas tubuh, jadi tubuh menjadi lebih sehat. Oke, selain itu bisa olahraga ya. Iya, jadi biasanya kalau puasa itu kan kita tidak makan dan tidak minum. Selain itu juga banyak dari kita yang libur olahraga juga karena merasa lemas dan sebagainya. Nah, setelah puasa selesai, setelah lebaran, kita bisa kembalikan lagi kebiasaan olahraga kita. Yang kalau misalkan masih awal-awal nggak perlu langsung olahraga berat, bisa olahraga ringan sekitar 30 menit, bisa jalan kaki ataupun bisa jogging ya. Itu dilakukan 3-5 kali seminggu. Kalau misalkan belum terbiasa, bisa 3 kali dulu, nanti seiring bertambahnya waktu bisa ditambah durasinya ataupun jenis olahraganya bisa ditambah, seperti itu. Ya, selain itu ada satu lagi, yaitu menghilangkan kebiasaan buruk yang dapat menurunkan tingkat kesehatan kita, yaitu bisa yaitu merokok ya, kebiasaan merokok. Teman-teman yang merokok pada saat puasa itu kan bisa mengurangi rokoknya ya, karena aturan dari puasa itu sendiri kan tidak boleh makan dan minum termasuk merokok. Nah, itu mungkin bisa kebiasaan tersebut bisa ditelanjutkan pada saat setelah lebaran. Nah, karena dulu waktu puasa itu bisa mengurangi rokok dan mampu selama 30 hari setelah lebaran, ya diharapkan masih bisa nih mengurangi gitu. Nggak perlu langsung, kalau masih belum bisa berhenti, nggak perlu langsung berhenti, bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Harapannya sih bisa sampai berhenti ya. Otomatis kalau misalkan teman-teman yang merokok ini berhenti atau mengurangi rokok, kan bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan juga meningkatkan taraf kesehatan orang-orang di sekitar gitu. Lagi bersama saya Dara Sehat ya, tentunya masih di Official Batik TV. Dan hari ini kita bersama dengan Kak siapa ini Kak? Halo Bayu, Kak Bayu ya Kak Bayu. Nah, hari ini kita sedang membahas mengenai tips sehat setelah lebaran. Mas Bayu nih, kalau mau tanya nih ya, Mas Bayu salah satu yang mengalami naik berat badan nggak nih di saat kemarin nih? Kalau tipikal saya itu diet susah, tapi sekali makan dikit langsung naiknya banyak. Aduh, aku malah pengen gemuk ya, tipsnya dong Mas Bayu. Gimana kalau kita tukeran badan? Oke, Mas Bayu punya istri ya? Iya. Punya istri. Kemarin dimasakin apa nih lebaran? Opor mentok. Opor mentok, waduh. Terus apa? Nastar itu ya? Nastar, weh. Itu masak sendiri Mas Bayu? Enggak, itu beli. Oh, beli. Oke, apa lagi?
Banyak sih. Banyak ya, Iya. banyak. Nah, Mas Bay, tahu nggak penyakit yang sering muncul setelah Lebaran biasanya apa aja? Ini nih. Apa? Kolesterol. Kolesterol, oke. Apa lagi? Darah tinggi. Darah tinggi. Ada lagi? Asam lambung mungkin. Ya, dan mungkin penyakit dompet tipis yang Wah, itu tuh. soalnya THR wes. Wah. Iya, betul, Saya betul. udah berbagi kepada saudara dan sanak, tapi semoga berkah Anak-anak ya, itu Mas. banyak uang kalau ini. Iya, tapi kita yang Bapak-bapak habis semua. itu salah satu penyakit setelah Lebaran nggak sih Mas Bay? Iya sih. Iya kan? Iya kan? Nah Mas Bay, hari ini kita kedatangan narasumber spesial ya, yang tentunya Iya. akan membagikan tips sehat setelah Lebaran. Misalnya kayak tetap minum air secukupnya, minimal 2-3 liter air, Iya. terus konsumsi buah dan sayur. Tapi hari ini dia nggak mau menyepil banyak-banyak nih ke Mas Bayu ya, karena kita kedatangan narasumber yang spesial yang tentunya akan membahas secara detail mengenai tips sehat setelah Lebaran. Mas Bayu pengen tahu? Tahu dong, Bi, tahu dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong ya. Oke. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Jadi gimana caranya kita biar tetap semangat ya menjaga pola hidup yang sehat, itu kita harus tahu kondisi tubuh kita. Apakah kita itu dalam kondisi sehat atau tidak, dan apa yang harus kita lakukan, jadi kita harus tahu. Gimana caranya tahu? Ya dengan memeriksakan kesehatan kita, melakukan cek. Nggak harus sakit ya, jadi cek kesehatan itu tidak harus sakit. Misal pun kita merasa sehat, belum tentu itu benar-benar sehat. Jadi kita bisa cek dari cek sederhana dulu ya, cek gula darah, cek kolesterol, cek trigliserid, ataupun cek tekanan darah. Nah dari situ nanti kita bisa koreksi apakah kebiasaan pola hidup kita selama ini itu sudah sehat apa belum dari hasil cek-cek tadi. Kalau misalkan hasilnya sehat semua, sesuai normal semua, ya berarti kita bisa lanjutkan pola hidup sehat kita. Tapi kalau misalkan ada hasil yang menunjukkan kita ada beberapa hasil yang menunjukkan bahwa tidak sehat, nah itu nanti kita bisa memperbaiki pola hidup kita ya. Jadi biar bisa sesuai lah dengan tubuh kita apa yang harus kita lakukan biar kita bisa lebih sehat lagi. Oke. Jadi untuk teman-teman semua ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Kemarin waktu puasa itu kan sudah teratur ya, makan sudah teratur, asupan makanan yang masuk itu sudah tidak berlebih. Jadi memang dalam syariat agama dianjurkan untuk berpuasa itu meningkatkan kesehatan kita. Dari berbagai penelitian juga menunjukkan seperti itu. Nah, setelah selesai puasa, setelah Lebaran, alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan. Ya, tidak harus puasa terus-menerus ya, tapi dengan cara menjaga kesehatan dengan makan secukupnya dan pastinya dengan gizi seimbang, diimbangi dengan olahraga dan meninggalkan hal-hal yang bisa memberikan dampak buruk ke kesehatan. Dan juga yang terpenting adalah cek kesehatan secara rutin. Untuk cek kesehatan itu teman-teman bisa mengakses cek kesehatan di berbagai pelayanan kesehatan ya, mulai dari puskesmas, rumah sakit maupun klinik juga ada yang bisa melakukan cek kesehatan. Nah, kalau sekarang itu ada program dari pemerintah yang namanya cek kesehatan gratis, itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang bisa diakses di puskesmas terdekat. Dari mulai 0 tahun sampai lansia, jadi semuanya dapat program tersebut. Nanti bisa datang ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan. Nah itu 1 tahun 1 kali nih gitu. Jadi mumpung ada program ini, teman-teman baiknya bisa lebih mudah ya untuk melakukan cek kesehatan, lebih mudah untuk mengakses pelayanan cek kesehatan, dan pastinya tidak dipungut biaya. Jadi kita kan karena Lebaran ini biasanya tuh sudah jor-joran ya, makan sudah tidak terkontrol, apalagi aktivitasnya full, ada silaturahmi ke sana kemari yang mengakibatkan istirahatnya itu berkurang. Agar kita bisa sehat kembali, bugar kembali, yang harus kita lakukan ya mengatur pola makan, pola tidur, minum air putih jangan lupa, terus habis itu kita imbangi dengan olahraga. Semoga teman-teman sehat selalu, salam sehat.